Yang perlu kita ketahui, tes antibodi, rapid antibody yang ditusuk di ujung jari maupun tes serologi adalah pemeriksaan untuk melihat antibodi seseorang. Antibodi adalah respon imun tubuh kita yang timbul setelah adanya antigen, dalam hal ini adalah infeksi dari virus corona, sehingga akan timbul. Tetapi antibodi ini akan timbul beberapa hari setelah terinfeksi, sehingga pada saat awal-awal terinfeksi, antibodi ini akan negatif atau karena belum ada, ataupun karena jumlahnya masih sedikit sehingga hasilnya negatif. Sehingga pemeriksaan antibodi ini tidak dapat digunakan sebagai pemeriksaan untuk mendiagnosis COVID-19. Perbedaannya, yang ditusuk di ujung jari dapat dilakukan di mana saja, dapat dijual bebas, dan pemeriksaannya cepat karena menggunakan kontrol atau reagen yang sudah ada. Tetapi kelemahannya, apabila reagennya rusak atau antibodinya belum keluar, maka dapat menghasilkan negatif yang palsu. Sedangkan tes serologi dilakukan di laboratorium dengan alat-alat di laboratorium, tentu saja sensitivitasnya lebih tinggi. Tes antigen adalah untuk melihat antigen, dalam hal ini protein dari virus corona dalam tubuh kita. Tetapi kelemahannya adalah tes ini akan turun di hari ke-7, 8, 9, 10 sehingga dapat menjadi negatif. Sedangkan masih ada virus yang dapat menginfeksi orang lain. Dan tes PCR adalah tes yang digunakan sebagai gold standard ataupun standar emas untuk pemeriksaan COVID-19 karena dapat melihat virus corona itu sendiri yang diambil dari swab di nasofaring, orofaring maupun dari sputum. Dan swab PCR ini dapat digunakan sebagai alat untuk mendiagnosis adanya COVID-19. Ataupun cycle threshold adalah kemampuan untuk mendeteksi virus dalam spesimen pemeriksaan PCR. Yang dimaksudkan CT value ada seperti ini. Spesimen atau bahan pemeriksaan yang diambil dari swab yang didapatkan dari orofaring, bronchoalveolar, nasofaring ataupun sputum, itu kita ibaratkan seperti kolam. Dan virus corona ini ibaratkan seperti ikan yang dimasukkan ke dalam kolam itu. Apabila yang dimasukkan ikannya hanya satu ke dalam kolam itu, mungkin kita akan butuh beberapa kali usaha untuk dapat menjaring dan mendapatkan ikan itu. Tetapi apabila ikan yang dimasukkan ke dalam kolam itu semakin banyak, maka usaha yang dilakukan semakin sedikit. Demikian juga dengan cycle threshold ini, ibaratnya seperti usaha untuk mendapatkan virus. Apabila semakin rendah usahanya untuk mendeteksi, semakin rendah nilainya dari CT value ini, artinya virus yang ada di dalam spesimen itu tinggi. Tetapi apabila lebih dari 30 bahkan 40, maka dikatakan bahwa virus yang ada di dalam spesimen itu sangat rendah. Pertama, kita harus konfirmasi ulang dengan keadaan klinis. Apabila keadaan klinis sudah membaik, bahkan gejala sudah hilang sama sekali, mungkin rongsen toraksnya juga sudah membaik, dan hasil PCR-nya masih positif, kita lihat juga CT-nya apabila itu tinggi, maka kemungkinan hasil positif itu adalah karena PCR ini mendeteksi bangkai virus dan bukan virus yang masih aktif. Jadi dapat dikatakan apabila itu bangkai virus yang terdeteksi, walaupun masih positif, tidak akan dapat menginfeksi orang lain. Demikian, terima kasih. Masih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.